kalau kita mau membangun jemaat, tidak cukup hanya sekedar memiliki pola atau desain. Kita juga membutuhkan adanya material, bahan baku. Nah, bahan baku itu Paulus sebutkan cuma ada 2. Bahan bakunya dari bahan baku yang ilahi, emas, perak, batu, permata, atau bahan baku yang melahiriah, yang manusiawi, kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau kayu, rumput kering, jerami, walaupun sudah terbangun, kalau api ujian datang, hancur semua. Tapi kalau terbangun dari emas, perak, batu, permata, sesuatu yang sifatnya ilahi, api ujian datang, wah, muncul tambah murni. Haleluya. Makin muncul banyak kesaksian. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenali material yang ilahi dari material yang lahiriah? Nah, saya mendorong saudara untuk kembali membaca buku itu tadi, Pola Gereja Akhir Zaman, ditambah membangun manusia roh. Kita harus membangun kehidupan jemaat sedemikian rupa sehingga mereka tiap hari memanifestasikan Kristus. Bagaimana jemaat akan bisa selalu nikmati ada damai sejahtera yang menguasai pikiran dan hati mereka? Bagaimana jemaat akan bisa terus hidup mengikuti tuntunan Tuhan? Bagaimana jemaat akan bisa selalu alami ada sukacita Roh Kudus yang meluap dalam batin mereka? Nah, ini bicara tentang membangun jemaat dengan mempergunakan material yang sifatnya ilahi. Ya, jadi Kristus itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Belum lagi nanti kita harus membimbing jemaat untuk menemukan domain mereka. Nah, ini dia. Ya, jemaat harus tahu domain mereka itu ada di mana. Karena di domain itulah, di ladang yang Tuhan berkati itulah, jemaat akan dibawa untuk betul-betul dimunculkan Tuhan menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Dengan adanya berbagai potensi yang ilahi yang Tuhan tambahkan dalam hidup jemaat, maka saya percaya, ya, Tuhan akan bekerja secara sedemikian rupa untuk betul-betul mengkondisikan jemaat punya kemampuan yang awalnya tidak mereka miliki. Dan dengan bekerjanya kuasa anugerah yang memberi mereka kemampuan-kemampuan baru, kemampuan yang ilahi, mereka itu akan dimunculkan Tuhan menjadi orang yang penting di daerahmu, di kotamu. Saya menyebutnya itu dengan istilah menjadi domain pastor. Menjadi orang-orang yang dianggap ditinggikan, ya, dituakan, yang dianggap sebagai sosok pribadi yang layak untuk diteladani hidupnya. Bukan karena aspek kerohaniannya saja, tapi juga karena aspek prestasi yang dia miliki. Nah, ini dia. Seringkali saya mendapati dalam dunia kekristenan, kita ini cuma punya hati yang baik. Kita ini cuma punya hati yang cinta Tuhan. Yaitu sih penting, saudara. Ya, amin ya, saudara ya. Penting untuk mengkondisikan jemaat cinta Tuhan. Setuju ya? Tapi masalahnya, saudara, untuk kita membangun negeri, untuk kita membawa perubahan di masyarakat, untuk kita menggembalakan bangsa-bangsa, punya hati yang baik dan cinta Tuhan saja tidak cukup. Kita membutuhkan bekerjanya kuasa anugerah Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang punya potensi, mengkondisikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas dan kemampuan lebih daripada orang lain. Karena bekerjanya anugerah. Ini yang kita harus miliki. Ini yang harus kita tularkan ke jemaat. Karena Alkitab menuliskan, jemaat itu akan Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Tuhan akan pakai jemaat untuk betul-betul bisa meluruskan kehidupan orang-orang yang ada dalam domain yang sama, yang selama ini hidupnya itu penuh lika-liku. Dan saya yakin, saya percaya, Tuhan sudah menetapkan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak cuma jadi penonton dari terjadinya peralihan atau pergeseran zaman yang sekarang sedang terjadi. Tidak. Tuhan mau kita bisa ikut berperan serta meluruskan perjalanan hidup dari jemaat dan orang-orang yang terhubung dengan kita, anak-anak kita, termasuk Tuhan mau untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa ikut berkiprah memastikan perjalanan, arah perjalanan dan perubahan kehidupan ini itu terus diselaraskan dengan firman. Karena suka tidak suka, saudara harus belajar sadari, dunia sekarang sedang mengalami perubahan. Tapi perubahan yang sedang terjadi melalui maraknya dunia teknologi, ini perubahan yang sedang disetting sama setan, disetting oleh iblis. Apa tujuannya?
melahirkan generasi yang lembek, melahirkan generasi yang tidak berkualitas, melahirkan generasi yang mudah dihancurkan. Nah, kita harus melahirkan generasi yang lebih baik. Lewat gereja Tuhan harusnya terlahir generasi yang lebih baik. Kita membangun negeri. Caranya bagaimana? Memastikan terlahir dari rumah Tuhan orang-orang dengan kualitas yang lebih unggul. Ini yang harus kita lakukan. Ya, saya mau kita menyatukan persepsi. Saya mau kita menyatukan visi. Saya mau kita menyatukan arah pelayanan menuju ke sana. Memastikan kehidupan sehari-hari jemaat memanifestasikan Kristus. Memastikan kehidupan sehari-hari jemaat mulai bergerak masuk mengalami bekerjanya kuasa anugerah dan dibawa masuk ke setiap domain di sana untuk kemudian menjadi yang terbaik. Bagi Anda yang terpanggil untuk membangun negeri, segera daftarkan diri Anda dalam event khusus untuk para revivalist dan reformer yang diadakan oleh Pastor Stephen Agustinus dengan tema Dipanggil untuk Membangun Negeri yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus 2022. Event kali ini akan sangat terasa berbeda dengan kehadiran Pendeta Daniel Alexander dan Pastor Cyrus Gomez. Untuk itu, segera bergabung dengan para revivalist lainnya dan jadikan momen perayaan kemerdekaan Indonesia sebagai wujud pengabdian diri kita terhadap agenda kerajaan sorga. Saya yakin ini saatnya akan ada suara Tuhan yang dengan jelas terdengar, memobilisasi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang percaya yang selama sekian waktu lamanya hidup dalam kebenaran, untuk mulai mendengar bunyi sangkakala yang ditiup oleh hamba-hamba Tuhan, yang melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di depan dan bersiap mempersiapkan seluruh jemaat untuk setiap hamba-hamba Tuhan bangkit dalam roh, melibatkan diri, menyatukan hati, dimobilisasi, bersinergi bersama-sama. Oh, hari ini sebagai hamba Tuhan, aku bangkit dalam kuasa roh, aku tiup sangkakala, dan aku memanggil dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, para pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang selama sekian waktu lamanya engkau terus dilatih, dibentuk dengan kuasa firman dan rohnya, tapi engkau terus disimpan oleh Tuhan for such a time as this. Hari ini aku panggil engkau, bangkitlah, bangkitlah dari timur, bangkitlah dari barat, bangkitlah dari utara, bangkitlah dari selatan. Berkumpullah untuk dibangun menjadi rumah Allah secara rohani, untuk dibangun sebagai pasukan Allah yang perkasa. Dengar suara Tuhan, dengar suaranya mengguntur, memanggil engkau dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Bergeraklah,